Selamat siang, perkenalkan nama saya Murniati. Sampai kada kakak, bisa disapa Murni. Saya kuliah di Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Di dalam video ini, saya memenuhi syarat dari mata kuliah homiletika berupa ujian tengah semester. Kiranya apa yang kita akan dengar bersama-sama semoga berpedoman bagi kehidupan kita. Selamat menyaksikan. Shalom dan selamat siang untuk kita semua. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dimanapun kita berada, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Paskah. Dan pada saat ini, kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Pada saat ini juga, saya akan mau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita dahulukan dalam berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kepada Tuhan, bahwasanya kasih sayang Tuhan kepada kami tidak berhenti bagi kami. Pada saat ini kami bertemu untuk bersama-sama mendengarkan, memaknai akan firman Tuhan ini. Berkati para umat-Mu yang mendengar dan itu bisa dimaknai, bahkan tertanam dalam hati mereka, agar menjadi pedoman dalam kehidupan mereka. Pada saat ini juga ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Berikan hamba kekuatan kesehatan, agar penyampaian firman-Mu ini bisa seturut dan berjalan dengan kehendak Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Ya, pada saat ini saya akan membaca firman Tuhan. Yang saya baca ada 2 perikop. Yang pertama saya ambil dari pertama Yohanes pasal 2 ayat 29. Yang mempunyai Alkitab dan Alkitab yang di dalam HP atau Alkitab iPhone atau Alkitab HP suci, mari kita lihat bersama-sama pembacaan kita. Ya, pertama Yohanes pasal 2 ayat 29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lanjut pembacaan yang kedua, saya ambil dari Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16 berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin atas firman Tuhan. Dari kedua pembacaan kita, saya mengangkat tema yaitu diselamatkan dalam Kristus. Ya, diselamatkan dalam Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, dalam menjalani kehidupan kita, tentunya kerinduan kita, bahkan kerinduan semua orang, tetap selamat atau diselamatkan. Selamat berarti terhindar dari berbagai bahaya atau malapetaka. Itulah sebabnya orang berjuang dengan gigih agar lebih baik demi keselamatan hidupnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di awal tahun 2020 tahun yang lalu, kita begitu ditakutkan oleh pandemi global yang disebut COVID-19. Bahkan terjadi saat ini ada namanya Omikron ya. Kita temui
yang begitu menyerang Indonesia. Bahkan dunia ini atau pandemi ini banyak menelan korban. Bahkan keadaan kita ini sangat membatasi ruang gerak kita. Banyak rencana yang kita susun sedemikian rupa, namun harus terhambat karena kondisi ini ya, karena kondisi ini. Dalam situasi ini, pemerintah dengan terus melakukan berbagai upaya-upaya demi menyelamatkan bangsa kita dari keganasan wabah ini. Berbagai cara telah ditempuh masyarakat sebisa mungkin terhindar dari wabah ini, di mana wabah ini menguasai bangsa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita ini juga dulunya dikuasai oleh dosa, bagaikan sebuah penyakit yang berujung pada maut atau disebut kematian kekal. Namun, oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diselamatkan dari belenggu dosa. Bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita, melainkan semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Bisa kita lihat dalam Efesus 2 ayat 8-9. Ya, melainkan semata-mata hanya anugerah Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita dari dosa tersebut. Tidak ada suatu apapun yang bisa menyelamatkan kita. Tidak dengan pengetahuan, tidak dengan kekayaan, ya, tidak dengan berbagai hal yang dibanggakan di dunia. Sekalipun selain ketika kita percaya dan mau menerima keselamatan di dalam Kristus yang telah diberikannya kepada kita. Hanya di dalam Yesus Kristus kita bisa memperoleh keselamatan itu seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Berbunyi demikian, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bagaimana tanda-tanda orang yang telah diselamatkan dalam Kristus? Ya, melalui pembacaan firman Tuhan saat ini, kita akan belajar tanda-tanda orang yang telah diselamatkan dalam Kristus. Ya, dalam pertama Yohanes 2 ayat 29 tadi, sudah kita baca bahwa jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi saya simpulkan di sini adalah hidup dalam kebenaran. Iya, kebenaran berasal dari kata benar yang memiliki arti sesuai, betul, tidak salah, sebagaimana adanya, atau seharusnya. Kita bisa simpulkan bahwa kebenaran merupakan keadaan yang sebenarnya. Tidak ada kebohongan atau tidak ada kesalahan. Kata kebenaran dalam bahasa aslinya mungkin teman-teman bisa temui di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen atau teologi. Bahasa asli dari kebenaran ini ialah aletheia, ya, A-L-E-T-H-E-I-A, aletheia dalam bahasa Yunani. Artinya pengertian mengenai apa yang sepatutnya atau sebenarnya yang dipahami oleh manusia untuk dikenakan dalam hidupnya. Kristus adalah kebenaran itu. Dan setiap orang yang telah diselamatkan dalam Kristus harus hidup dalam kebenaran itu. Hidup dalam kebenaran maksudnya adalah memahami setiap yang diajarkan Tuhan Yesus dan mengenakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, hidup dalam kebenaran berarti hidup sama seperti Kristus. Di dalam pertama Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Setelah kita diselamatkan dalam Kristus, maka gaya hidup kita haruslah berubah mengikuti gaya hidup Kristus. Memiliki pemikiran, perasaan sama seperti Kristus. Sebagai orang yang diselamatkan, bagaimana kita berkata-kata dan berperilaku sama seperti Kristus? Kita tidak lagi mengikuti dunia dengan segala nafsu dunia di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berjuang untuk hidup dalam kebenaran adalah perjuangan yang berat, di mana kita harus menyangkal diri, menguasai hati, pikiran kita, mengalahkan semua kehendak hati kita dan keinginan kita yang penuh dengan keinginan daging dengan mengenakan cara hidup yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena bukan itu lagi yang menjadi tujuan hidup kita. Ya, ada sebuah ilustrasi. Mungkin dari kita tidak ada yang tidak tahu cerita tentang Rasul Paulus ya. Sebelum ia bertobat, Rasul Paulus merupakan seorang penganiaya pengikut Kristus yang sangat kejam. Dia sangat ditakuti oleh pengikut Kristus pada masa itu. Namun siapa sangka orang yang sekejam itu dan sebengis Rasul Paulus bisa berubah total di saat dia telah menerima keselamatan dari Kristus. Hidupnya benar-benar diubah dan hidupnya diarahkan sepenuhnya kepada Kristus. Dapat kita lihat dalam Galatia 2 ayat 20. Rasul Paulus mengatakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Dalam menjalani imannya kepada Tuhan, ada begitu banyak tantangan yang Tuhan hadapkan kepada Rasul Paulus. Berbagai penganiayaan, berbagai penolakan, berkali-kali masuk penjara, namun imannya kepada Tuhan tidak goyah. Dia tetap mempertahankan hidupnya agar berpaut kepada Tuhan serta tetap hidup dalam kebenaran. Dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengenal Kristus akan terus bertumbuh dalam kebenaran karena Allah adalah benar. Bukan berarti bahwa ia tanpa dosa, tetapi ia akan terus bergerak berdasarkan kebenaran Kristus. Mempertahankan diri untuk tetap hidup dalam kebenaran akan selalu ada tantangan yang kita akan hadapi. Baik itu tantangan dari dalam diri kita sendiri maupun dari tantangan luar, dari lingkungan luar kita sendiri. Namun sebagai orang yang telah diselamatkan dalam Kristus, kita percaya bahwa dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita dimampukan untuk tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Pembacaan yang kedua kita tadi dalam Yohanes 15 ayat 16. Ya, kita baca ulang ya ayat Alkitab kita tadi dalam Yohanes 15 ayat 16. "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah pohon ketika dia menghasilkan buah menjadi tanda bahwa pohon itu hidup, bertumbuh, dan sudah matang. Selain itu, buah juga menyatakan jenis dari pohon tersebut. Buah berbicara mengenai apa yang dihasilkan, sebab buahnya lah sebuah pohon dikenal, buahnya lah. Nah, tujuan kita diselamatkan dalam Kristus bukan hanya agar kita masuk surga, melainkan Ia juga memiliki tugas penting bagi kita, ialah agar kita menghasilkan buah dan supaya buah itu tetap, atau biasa kita katakan kekal. Dalam Injil Yohanes 15, seorang dapat menghasilkan buah ketika ia tinggal pada pokok. Artinya,
bahwa ketika kita telah tinggal di dalam Kristus, maka kita harus menghasilkan buah yang baik, dan buah itu tetap. Buah di sini berbicara mengenai kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Kata buah dalam bahasa aslinya karpos memiliki arti yaitu kehidupan yang memberikan nilai tambah bagi orang lain atau memberi dampak bagi orang lain. Tuhan menghendaki kehidupan kita setelah kita diselamatkan dalam Kristus, maka kita akan harus memberi dampak bagi orang lain, baik lewat tutur kata maupun tindakan kita. Buah itu tetap, buah itu kekal. Artinya selalu berada, tidak berubah atau berpindah-pindah. Bisa diartikan sebagai orang Kristen harus terus menghasilkan buah-buah iman apapun situasi dalam kondisi yang sedang kita alami. Beberapa buah yang harus dihasilkan kita bisa lihat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di situ ada kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Buah-buah seperti apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai seorang yang telah diselamatkan dalam Kristus? Pertama, buah pertobatan. Buah pertobatan yaitu perubahan sifat, karakter, dan gaya hidup menjadi lebih baik dalam menyerupai Kristus. Yang kedua yaitu jiwa-jiwa. Dalam ayat 16 ini dikatakan bahwa supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Pergi berarti artinya berangkat atau keluar dari kediaman, tujuannya akan menghasilkan jiwa-jiwa baru lewat kesaksian kita. Dan yang ketiga, buah-buah roh yang saya sampaikan tadi, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, bahkan penguasaan diri. Kita perlu memahami bahwa menghasilkan buah sebagai orang Kristen tidaklah mudah, karena membutuhkan proses dan kerelaan untuk diubah oleh tuntunan Roh Kudus. Ya, proses ini mungkin membawa rasa sakit bagi kita karena harus mengorbankan segala yang kita anggap baik, namun pada pemandangan Tuhan itu tidak baik. Ilustrasi yang kedua saya mau sampaikan ialah dalam dunia pertanian ada beberapa tahap atau proses yang harus dilakukan oleh seorang petani untuk membuat tanamannya dapat berbuah dengan maksimal, hasilnya bagus. Salah satu di antaranya ialah proses pemangkasan. Proses pemangkasan adalah memotong atau membuang tangkai-tangkai tanaman. Tangkai-tangkai tersebut jika tidak segera dipangkas akan membuat makanan yang diserap oleh akar terbagi-bagi sehingga tanaman itu tidak dapat berbuah. Sebagai aplikasi dalam kehidupan kita, merespon dalam kehidupan kita, saudara-saudara berbuah atau berdampak adalah salah satu tanda kehidupan yang diselamatkan dalam Kristus Yesus. Sekalipun ada berbagai proses pemangkasan dan pembersihan yang harus dijalani, mungkin akan terasa menyakitkan, namun kita percaya bahwa hasil dari semuanya itu akan menyenangkan dan membawa kemuliaan utama bagi nama Tuhan. Sebagai kesimpulannya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita telah baca dan renungkan hari ini, kita diingatkan dua tanda orang yang diselamatkan dalam Kristus, yang hidup dalam kebenaran dan hidup menghasilkan buah. Ketika kita telah hidup dalam kebenaran itu, maka kita harus menerus menghasilkan buah-buah iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita senantiasa menghidupi kebenaran itu melalui tutur kata, perilaku, perbuatan, tindakan kita, sehingga orang akan melihat buah-buah yang baik yang kita hasilkan dalam diri kita. Iya, buah-buah seperti kasih yang mampu mengasihi seseorang, mampu mengasihi semua orang. Sukacita mampu memberikan dampak
untuk bersukacita. Sebagai tanda bahwa kita adalah orang yang telah diselamatkan dalam Yesus Kristus, kita harus mampu menghasilkan buah-buah tersebut. Ya, saya ingat kembali pembacaan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Joni tadi. Bapak Pendeta Joni di gereja saya menyampaikan khotbahnya bahwa di balik kematian, di balik di hari raya yang kita rayakan hari ini, kita lakukan pada saat ini kita merayakan kematian Yesus Kristus atau Hari Raya Paskah. Ada beberapa alasan mengapa kematian Yesus terjadi hingga pada saat ini kita merayakannya. Yang pertama, karena kematiannya menggenapi hukum Taurat. Yang kedua, menunjukkan kasih Tuhan yang sempurna. Dia rela mati menebus dosa kita sebagai umat manusia yang berdosa kepada Tuhan. Dia rela mati di kayu salib. Dia menebus segala kesalahan yang kita lakukan selama ini. Kemudian alasan yang ketiga, mengalahkan kuasa iblis. Mungkin iblis sudah tertawa-tawa karena melihat Yesus disalib. Yesus mau menebus dosa manusia. Oleh karena ulah iblis, tapi mereka tidak tahu bahwa nanti Tuhan Yesus ini akan bangkit. Tuhan Yesus akan mengalahkan kuasa iblis ini. Sebagai akhir dari cerita firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama, saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang terakhir sekaitan dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menebus dosa kita sebagai umat manusia. Ada seekor burung. Burung ini namanya burung undan. Burung ini setiap hari mencari nafkah, mencari makanan untuk anak-anaknya. Dia berusaha untuk bagaimana menghidupi anak-anak ini, anak-anak burung ini. Setelah waktu lama kemudian, induk burung ini tiba-tiba sakit. Dia mengalami kesakitan. Bahkan ia dilema karena melihat anak-anaknya bagaimana ia menghidupinya sementara induk burung ini sedang sakit. Anaknya sudah teriak-teriak. Anaknya seolah-olah meminta makanan kepada ibunya yang sedang sakit. Tapi di saat itu ibu induk burung ini bertindak, mematuk dirinya sendiri, mematuk bagian dadanya untuk mengeluarkan darah demi menghidupi anak-anak burung ini, menghidupi anak-anaknya. Kemudian seketika itu induk burung itu mati demi menyelamatkan anak-anaknya. Semoga pembelajaran atau apa yang kita dengar pada saat ini kita bisa mampu mengambil maknanya. Itulah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Semoga bermanfaat, bahkan memberikan berkat yang melimpah kepada kita semua, kepada diri saya sendiri, terlebih memuliakan akan nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, mari saudara-saudara mampu menghasilkan buah-buah iman kita kepada Tuhan dan bagi sesama kita. Itulah pembelajaran atau khotbah yang telah saya sampaikan lewat kedua firman tadi. Semoga bermanfaat bagi kita, menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.